Saya Muhammad Yusuf, mahasiswa farmasi semester 6 Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini akan mewawancari Bapak tentang pengetahuan dan pemanfaatan tanaman obat. Di sini saya mau bertanya, apakah Bapak tahu tentang tumbuhan hutan yang dapat digunakan sebagai obat? Ya, saya tahu. Apakah Bapak tahunya itu dari turun-temurun, dari tetangga, dukun, informasi media, atau acara adat? Tahunya dari mana Ya, biasanya? saya tahunya dari tetangga. Oh, dari tetangga. Apakah membudidayakan tanaman tersebut di pekarangan rumah? Ada, saya membudidayakannya. Apakah tanaman hutan di sekitar rumah Bapak masih banyak gitu? Ya, masih ada sih. Oh, masih ada. Lalu kan Bapak tadi tahu tentang tumbuhan obat, apakah digunakan untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Ya, saya biasanya dipakai buat batuk. Oh, buat betul. Ya. Tumbuhan jenis apa yang Sirih. buat sirih? Ya. Selain gunain sirih, ada nggak tumbuhan lain yang digunain buat mengobati penyakit atau memelihara kesehatan? Ya, nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, sirih itu kan tadi buat batuk ya, Ya. untuk digimanain si ramuannya sendiri? Ya, kalau saya itu ambil daunnya 3 helai, terus ambil air 2 gelas sampai jadi 1 gelas. Oh, berarti diseduh Ya. sampai airnya diminum. Lalu khasiatnya apakah manjur menurut Bapak sendiri? Ya, kalau buat saya sendiri sih manjur. Lalu berarti membudidayakan si tumbuhan tersebut Iya. di pekarangan rumah. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Menurut Andarwulan dan Nuri, 2000, tumbuhan sirih diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom, Plantae divisi, Spermatophyta subdivisi, Angiospermae kelas, Dicotyledonae ordo, Urticales familia, Pepraceae genus, Piper species, Piper betle L. Manfaat: daun sirih membantu meredakan sesak dada dan batuk serta pilek karena memiliki sifat antibiotik. Senyawa pada daun sirih juga membantu mengurangi peradangan yang disebabkan batuk. Cara pemanfaatan: dengan mengambil 2-3 helai daunnya yang kemudian direbus dan diminum airnya. Kajian farmakologi: daun sirih mempunyai khasiat sebagai obat batuk, obat bisul, obat sakit mata, obat sariawan, dan obat hidung berdarah. Syamsu Hidayat dan Hutapea, 1991. Khasiat dari daun sirih ini selain sebagai stiptik, penahan darah, dan vulnerari, obat luka pada kulit, juga berdaya antioksida, antiseptik, fungisida, dan bahkan sebagai bakterisidal. Hal ini juga dikatakan oleh Widarto, 1990, bahwa daun sirih mengandung minyak atsiri yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba. Minyak atsiri dan ekstrak daun sirih mempunyai aktivitas terhadap beberapa bakteri gram positif dan gram negatif. Darwis, 1992. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung semester 6. Di sini akan mewawancari Bapak terkait pengetahuan dan pemanfaatan tanaman obat. Sini apakah Bapak tahu jenis tumbuhan hutan yang dapat dipakai untuk obat? Ya, tahu. Apakah Bapak tahunya dari turun-temurun, dukun, media, atau tetangga, atau acara adat? Saya tahunya dari turun-temurun dari orang tua. Apakah membudidayakan tanaman obat tersebut di pekarangan rumah? Ya, ada budidayakan. Terus apakah tumbuhan obat di hutan tempat tinggal Bapak masih banyak? Ya, ada, masih banyak. Masih banyak. Lalu di sini tumbuhan obat apa yang biasa Bapak gunakan buat memelihara kesehatan? Buat kencur itu. Kencur. Ya, buat batuk. Buat batuk. Ya. Apakah ada tanaman lain buat memelihara kesehatan itu pernah menggunakan? Ada. Seperti betis sagu itu buat lambung, pengobatan lambung ya. Lalu apakah kan tadi menggunakan kencur ya, buat obat batuk, apakah digimanain sih kencur? Ya, kalau kencur itu langsung dikunyah aja, biar ini tenggorokannya hangat gitu.
Berarti apakah khasiat obatnya itu manjur? Alhamdulillah manjur. Oh, lalu membudidayakannya juga berarti kencur Ada di ya rumah? sekitar pekarangan rumah Oh, atau di sawah. terima kasih Pak atas informasinya. Kencur merupakan tanaman obat dan aromatik yang bernilai tinggi dari famili Zingiberaceae. Tanaman ini berasal dari India, dan kencur dibudidayakan terutama di Asia Tenggara juga China. Di Indonesia, kencur dikenal dengan beberapa nama daerah, di antaranya Kencor, Madura, Ceuko, Aceh, Kencur, Jawa, Cikur, Sunda, Cakue, Minangkabau, dan Bataka, Ternate, Tidore. Menurut Preta, et al. 2016, klasifikasi tanaman kencur ialah sebagai berikut: Kingdom, Plantae divisi, Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Subdivisi, Angiospermae, biji tertutup. Kelas, Monocotyledonae, biji keping 1. Ordo, Zingiberales family, Zingiberaceae genus, Kaempferia L. species, Kaempferia galanga L. Manfaat, kencur untuk kesehatan dalam meredakan nyeri dan peradangan. Kemampuan antiinflamasi yang dimilikinya dapat memberikan kenyamanan serta kelegaan yang signifikan bagi individu yang menghadapi berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan peradangan. Cara pemanfaatan, rimpang kencur dicuci bersih dan dimakan secara langsung. Kajian farmakologi, sebagai tambahan, rimpang kencur juga mengandung campene, kaemferol, kaemferate, sinamaldehide, asam p-metoksisinamat, dan etil sinamat. Rimpang kencur ini baik digunakan untuk mengobati dispepsia, lepra, penyakit kulit, rematik, asma, batuk, bronkitis, luka, bisul, helminthiasis, demam, malaria, splenopati, tumor inflamasi, hidung tersumbat dan wasir. Di program studi farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung semester 6 mau mengadakan wawancara tentang pengetahuan tanaman dan pemanfaatan tanaman obat. Yang pertama di sini, apakah Bapak mengetahui jenis tumbuhan hutan di sekitar yang dapat dijadikan obat? Ya, betul. Saya pernah mengalami ataupun menggunakan obat tersebut, yaitu daun kelor. Nah, apakah tanaman tumbuhan obat tersebut diketahui pertama kali dari turun-temurun, apa dari media atau dari acara adat? Dari tetangga sekitar, kemudian dari informasi televisi juga. Oh, televisi. Terus apakah Bapak Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Betul, beberapa menanam. Nah, menurut Bapak apakah tumbuhan obat di hutan sana masih banyak di sekitar rumah? Banyak enggak, cuman adalah beberapa yang saya budidayakan sendiri. Lalu kan tadi ada daun kelor, apakah digunakan untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Betul, saya pergunakan untuk keluhan yang yang saya alami, yaitu daun kelor itu. Nah, terus apakah tumbuhannya itu bisa mengobati penyakit apa tuh si daun kelor atau pernah menggunakan obat lain, tumbuhan lain buat mengobati penyakit lain? Yang saya alami keluhan terkait dengan keluhan saya yaitu keluhan sariawan ataupun malas dalam sangat manjur menggunakan daun kelor yang saya alami begitu. Terus apa tumbuhan lain pernah dicoba? Yang lain pun pernah dicoba, cuman jatuhnya tetap daun kelor karena yang saya rasakan sangat manjur. Daun kelor. Betul. Terus bagaimana cara ramuan daun kelor itu sendiri buat mengobati, diapakan biasanya? Ya, kalau saya direbus dengan mengambil beberapa helai daun kelor, 5 atau 10 tangkai daun kelor, kemudian saya rebus menggunakan 4 gelas air 4 gelas air putih, didiamkan sampai mendidih, kemudian masukkan daun kelor, tunggu sampai jadi 2 gelas air
dua gelas daun kelor. Oke, terus diminum si 2 gelas itu. Terus Betul. biasakah apa obat khasiat manjurnya kan tadi untuk sariawan dan panas dalam berarti ya. Terus apakah membudidayakan tanaman obat lain? Saya membudidayakan di sekitar pekarangan rumah maupun ada di sawah. Oh, di sawah. Oke, terima kasih ya Pak Ya. informasinya. Sama Klasifikasi tanaman kelor, Moringa oleifera, menurut USDA 2013. Kingdom, Plantae subkingdom, Tracheobionta, Vascular plants. Superdivisi, Spermatophyta, seed plants. Divisi, Magnoliophyta, flowering plants. Kelas, Magnoliopsida, Dicotyledons. Subkelas, Dileniidae family, Moringaceae genus, Moringa spesies, Moringa oleifera Lem. Manfaat untuk mengobati sariawan, karena daun kelor mengandung vitamin C yang ampuh mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesehatan mulut dan tubuh. Selain itu, daun kelor juga dimanfaatkan untuk kesehatan otak karena mengandung potasium. Zat potasium diketahui mampu memelihara kesehatan otak dan saraf sehingga keadaan keduanya dapat dikontrol kesehatannya. Cara pemanfaatan, daun kelor diambil sebanyak 5-10 helai lalu direbus dan air rebusannya diminum. Kajian farmakologi, ekstrak daun kelor telah menunjukkan aktivitas antibakteri dalam beberapa studi farmakologis. Saponin, flavonoid, tanin, dan alkaloid merupakan senyawa fitokimia yang bertanggung jawab sebagai antibakteri pada daun kelor. Saponin, sebagai agen antibakteri, bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri, terbukti memiliki efek antimikroba terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Salmonella enteriditis. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arun Muhammad Yusuf dari Prodi Farmasi jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Mahasiswa semester 6. Di sini saya izin mewawancarai pengetahuan dan pemanfaatan tanaman obat yang Ibu ketahui. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mesti Ibu jawab sesuai pengetahuan. Di sini yang pertama, apakah Ibu mengetahui ada jenis tumbuhan hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat? Mengetahui, berarti Ibu mengetahui. Nah, Ibu tahu bahwa tanaman obat tersebut bisa digunakan tuh dari mana, turun temurun kah, dari media sosial atau dari tetangga atau dukun sekitar? Kecuali dukun, dari media sosial, dari turun temurun juga. Terus apakah Ibu mengetahui tumbuhan yang biasanya digunakan sebagai acara adat? Berarti tahu ya. Terus apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Ada. Oh, ada. Lalu menurut Ibu apakah di hutan di hutan sekitar lingkungan Ibu masih banyak tanaman obat atau tumbuhan? Tidak tahu. Tidak tahu. Menurut Ibu, apakah Ibu tahu bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Tidak. Oh, tidak tahu. Lalu di sini ada pertanyaan kedua, pemanfaatan tanaman obat. Lalu apakah Ibu sering menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati dan memelihara kesehatan? Suka. Contoh tanamannya? Jahe dan daun sirsak. Jahe dan daun sirsak. Apakah Ibu menggunakan tumbuhan itu untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan? Iya. Ya. Lalu apakah Bapak dan Ibu membuat ramuan sendiri? Iya. Kalau daun sirsak biasanya diapain? Direbus. Direbus. Kalau jahe Jahe sama direbus juga. biasanya buat ngobatin penyakit apa? Kalau daun sirsak untuk menurunkan darah tinggi, tekanan darah tinggi. Kalau jahe untuk dari sendi atau enggak batuk. Tuh. Lalu biasanya dalam memakai obat tradisional, khasiat ke diri Ibunya apakah manjur atau enggak? Alhamdulillah manjur. Manjur. Apakah tanaman tersebut dibudidayakan di rumah?
ada Oh, sebagian. ada. Baik, segitu mungkin wawancara tentang pemanfaatan dan pengetahuan tentang obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asifikasi dari tumbuhan sirsak adalah Kingdom, Plantae divisi, Spermatophyta subdivisi, Angiospermae kelas, Dicotyledonae ordo, Polycarpiceae familia, Annonaceae genus, Annona spesies, Annona muricata L. Sunarjono, 2005. Manfaat sebagai obat hipertensi. Cara pemanfaatan, daun sirsak diambil sebanyak 5-10 helai lalu direbus dan air rebusannya diminum. Kajian farmakologi, daun sirsak akhir-akhir ini sering digunakan sebagai pengobatan alternatif hipertensi. Kandungan daun sirsak yang diperkirakan dapat menurunkan tekanan darah adalah ion kalium, Yulianto, 2019. Dan beberapa kandungan senyawa lain dalam daun sirsak antara lain steroid, terpenoid, flavonoid, kumarin, alkaloid, dan tanin. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh, Vaneni, 2013. Jahe, Zingiber officinale Ross, termasuk dalam ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, dan genus Zingiber, Simpson, 2006. Kedudukan tanaman jahe dalam sistematika, taksonomi, tumbuhan adalah sebagai berikut, Kingdom, Plantae divisi, Spermatophyta subdivisi, Angiospermae kelas, Monocotyledonae ordo, Zingiberales famili, Zingiberaceae genus, Zingiber spesies, Zingiber officinale Ross. Rukmana, 2000. Manfaat sebagai obat batuk, radang meredakan flu dan mengurangi rasa mual juga muntah. Cara pemanfaatan, rimpang jahe digeprek lalu direbus dan air rebusannya diminum. Kajian farmakologi, jahe merah banyak dimanfaatkan untuk obat anti muntah, antiemetik, merangsang pengeluaran keringat, menghangatkan tubuh, dan anti batuk, antitusif, ekspektoran. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kandungan jahe merah yaitu 6. Sogaol mempunyai efek antitusif, ED50 sama dengan 1,75 mg per kilogram intravena, IV, lebih kuat dibanding dihidrokodein fosfat, ED50 sama dengan 5,36 mg per kilogram, IV. Aktivitas antitusif jahe merah dikaitkan dengan adanya senyawa beta-pelenrene, 1,8 cineole, limonin, myrsene, beta-pinene, campene, zingiberin dan 6 sogaol yang diisolasi dari tanaman ini juga dilaporkan memiliki aktivitas antitusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan saya Arum Muhammad Yusuf dari program studi farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung semester 6. Sini saya ada studi etnofarmakologi mengenai pengetahuan sama pemanfaatan tumbuhan obat. Di sini saya mau tahu yang pertama, Bapak tahu gak di lingkungan sekitar itu ada tumbuhan yang bisa dipakai obat? Ya. Jadi Bapak tahu, terus apakah Bapak mengetahuinya dari turun-temurun dari orang tua atau dari media sosial misalnya, atau dari tetangga? Kebanyakannya turun-temurun. Turun-temurun. Ya, terus apakah Bapak membudidayakan tanamannya di rumah gitu? Kayak depan rumah budidayanya? Kalau sirih Cina mah ada di rumah, sirih Cina yang itu kayak sirih kecil gitu ya. Cina. Terus Bapak tahu obat tanaman yang dipakai buat acara adat? Ada pernah pakai misalnya atau enggak? Enggak ada. Lalu Bapak pernah mengkonsumsi tumbuhan obatnya nggak buat memelihara kesehatan? Pernah sirih Cina, terus apa itu?
mahoni, ya, mahoni, terus daun itu sambal Jawa ya. Jawa. Kalau biasanya buat digimanain gitu si tumbuhannya? Dikocok aja sama air gitu. Buat ngobatin apa biasanya? Kalau sambal Jawa itu buat pinggang, biasanya. Buat pinggang. Gitu. Terus pepadotan buat mah juga bagus itu. Tapi manjur ke bapaknya. Alhamdulillah yang sudah ini coba manjur. Tapi yang dibudidayain mah di rumah cuma sirih Cina aja. Bagus itu kan dioseng juga enak gitu. Oke. Sirih Cina. Kalau gitu mah udah sih Pak. Makasih atas waktunya dan jawabannya. Mungkin segitu aja wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taksonomi sirih Cina sebagai berikut: Kingdom, Plantae subkingdom, Tracheobionta superdivisi, Spermatophyta divisi, Magnoliophyta kelas, Magnoliopsida subkelas, Magnoliidae ordo, Peprales famili, Pepraceae genus, Peperomia spesies, Peperomia pellucida, L. Kun. Manfaat: mengobati radang kulit, mengobati abses, mengobati luka bakar, mengobati luka memar, luka terpukul, mengatasi bengkak, mengobati pegal-pegal, mengobati gangguan kemih, mengobati sakit persendian karena rematik, mengatasi penyakit ginjal, meredakan sakit kepala pada penderita demam. Cara pemanfaatan: daun sirih diambil sebanyak 5-10 helai lalu direbus dan air rebusannya diminum. Kajian farmakologi, sirih Cina atau ketumpang air ini diketahui mengandung berbagai macam zat yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Kandungan kimia tanaman tersebut antara lain alkaloid, tanin, kalsium oksalat, lemak dan minyak atsiri. Tanaman ini bersifat pedas dan sejuk. Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah seluruh bagian tanaman. Tumpangan air, ketumpang air. Sirih Cina memiliki efek farmakologis sebagai analgesik, pengurang rasa sakit, anti radang, anti-inflamatori, dan antibiotik.